Halo, perkenalkan namaku Samuel Kevin Adian Praditya, umurku 20 tahun, aku mahasiswa UNS, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020 semester 5. Halo guys, kenalin nama aku Bagas Dwi Sarbianto, aku umur 21 tahun, sekarang kuliah di UNS jurusan Manajemen Bisnis sambil kerja part-time di Coffee Buy. Kalau masnya asli mana mas? Kalau aku asli Solo, masnya juga asli Solo? Oh enggak, aku asli Temanggung. Tahu Temanggung enggak mas? Tahu. Mana coba? Temanggung itu Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Ya bener sih, nggak salah banget. Ya, mana, Mas? Deketnya Magelang, tahu nggak mas? Magelang, ya kalau Magelangan tahu. Magelang, deket Wonosobo. Oh iya, Magelang. Masih pernah ke Temanggung? Belum. Besok Iya, kalau iya. nggak sibuk saya ke sana. Masih ki asli Solo, salonnya mana? Saya Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Tapi mainnya di Solo terus, jadi ngaku-ngaku orang Solo. Terus laju apa gimana mas? Ya kalau saya ngelaju. Masnya ngekosnya di mana? Aku di gerbang depan. Masih komplek depan. isi sih termasuk Oh nggak FOMO. Orang-orang biasanya di gerbang belakang soalnya. Masih nggak FOMO berarti. Ini mas sering nongkrong di mana mas? Kalau saya nongkrongannya malah di UMS. UMS malah? Iya di UMS. Oh. Emang masih nggak pernah nongkrong po? Misal nggak gabung aja, maksudnya gabung aja. Ya nggak pernah nongkrong sih, kan kerja. UMS sering nongkrong di mana mas? Itu ada di satu tempat. Masih tak jelasin juga nggak tahu kan mesti. Ya, aku tahu tempat nongkrong di UMS ki ya itu sih yang kayak satu kompleks itu satu gang gitu ada beberapa coffee shop itu bener gak sih mas? Ya itu di sana banyak. Oh iya. Ya pengen lebih mandiri aja sih, kayak pengen bayar uang kos sendiri, makan pakai uang sendiri, jajan pakai uang sendiri. Ya kali kita dana kenakalan itu masih minta sama orang tua gitu kan. Nah syukur-syukur juga bisa buat bantu nyicil biaya hidup keluarga juga gitu. Kalau dari saya kan karena saya masih hidup di Solo dan maksudnya dari kampus ke rumah kan masih dekat, jadi saya masih belum terlalu memerlukan buat part time gitu loh, dan saya kan juga masih sibuk dengan kuliah, jadi saya lebih mentingin kuliah daripada part time, dan juga mentingin nongkrong gitu lah daripada part time. Aku part time itu mulai pertengahan Agustus. Ya agak nyesel sih kenapa nggak part time dari dulu. Kan aku udah di Solo itu sejak Februari. Nah baru mulai part time-nya itu kenapa Agustus, kenapa nggak dari Februari, Maret, April kayak gitu. Ya nyeselnya di situ sih. Kalau saya dari maba belum part time. Kalau menyesalnya belum sih, soalnya kan juga yaitu soalnya saya masih ada, kebetulan masih orang tua saya masih alhamdulillah puji Tuhan masih mencukupi, jadi masih belum ada kebutuhan mendesak lah, dan juga saya kan juga masih fokus dengan kuliah saya yang semakin semester tua kan semakin sibuk, jadi ya masih nugas-nugas gitu. Jadi kalau ditanya menyesal enggak, belum. Ya, kan kebetulan aku kuliah di manajemen bisnis ya. Nah, kebetulan aku kan juga part time di sebuah cafe, itu kan di bidang F&B masuknya ya, food and beverage gitu. Ya, itu sangat sesuai banget gitu. Dari mulai stok opening barang, belanja barang, cari supply yang murah. Ya itu
sesuai banget sama passion aku. Kebetulan hobi aku juga masak gitu. Menurut aku relate. Aku sebagai kitchen, tapi di tempat kerja aku itu ada teamwork gitu. Jadi misal depan lagi rame, belakang sepi gitu kan nggak mungkin kalau aku cuma duduk-duduk santai aja. Nah itu seringkali juga aku ngebar di depan, bikin latte art, coffee art gitu. Untuk alasan mungkin ada ya, soalnya kan juga kenapa nggak part time, karena aku kan juga ngerasa manajemen waktuku tuh masih kurang baik. Jadi kalau misalnya aku part time terus misalnya nanti ada tugas kuliah, nah takutnya itu nggak bisa kebagi dengan baik gitu. Jadi aku malah lebih fokus misal part time-nya gitu, soalnya kan part time-nya dapat duit. Nah kalau misalnya udah fokus dapat cari duit, dapat duit, nah gitu jadi malah lebih fokus di part-time-nya itu, ada di kerjanya itu. Jadi kayak lebih senang gitulah, kuliah buang-buang duit tapi part time dapat duit, nah gitu. Orang sekitar berarti jatuhnya temennya, soalnya kan dari keluarga kan kebetulan jauh gitu kan. Nah dari teman-teman ya awalnya support gitu ya, support terus sih, awalnya support gitu. Terus lama-kelamaan ya teman-teman aku itu ya ngerasa pada iri gitu, bisa lebih awal untuk memulai karir aku gitu ya. Jatuhnya juga saling memotivasi aja sih, kayak ada hal yang diprioritasin gitu. Pastinya pernah sih, malahan sering, soalnya kan teman-temanku yang part time itu udah bisa reward dirinya sendiri itu dengan mungkin beli-beli barang atau pergi kemana-mana dengan duitnya sendiri. Nah itu aku di situ kadang sering ngerasa kalau ya mungkin selangkah lebih mundur lah daripada teman-teman yang lain. Hal yang aku dapetin ya mungkin kalau jelasinnya ini durasi waktu 1 jam 2 jam itu nggak cukup ya. Untuk poin-poinnya aja, yang pertama pengalaman kerja itu sendiri. Nah itu kan aku di kafeku sebagai kitchen, nah itu ya aku banyak belajar tentang cara memasak, cara mengolah bahan, stok opnam barang, terus juga banyak lagi lah. Terus yang nomor 2 itu yang paling penting ini sih, relasi. Nah relasi itu kan kita kerja ketemu sama karyawan lain, ketemu sama manajer, ketemu sama bos gitu ya. Itu dari relasi itu memunculkan banyak cerita, pengalaman, saling tukar-tukar gitu. Habis itu juga terjalinlah sebuah koneksi. Nah akhirnya dari relasi ini seringkali juga dapat tawaran job lain gitu. Kayak misal baru-baru ini aku jadi talent buat iklan Kemendikbud, terus suruh ngurus database berita juga. Nah itu kan juga lumayan menurutku. Terus yang ketiga itu juga ada self management. Kalau self management banyak sih, kayak dari mulai manajemen waktu, manajemen stamina, manajemen keuangan juga. Kan dapat uang dari gaji itu kan juga ya harus dikelola juga, nggak harus nggak langsung kita foya-foya main-main gitu ya. Menurutku itu fatal kalau langsung buat kayak gitu. Terus yang keempat melatih teamwork juga. Jadi kayak contoh yang sudah aku sebutin di awal itu, ketika bar depan rame sedangkan di kitchen itu sepi, nah itu memunculkan sebuah kepekaan dalam diri kita untuk membantu di depan. Kalau dari aku, nah kebetulan kan kalau dari jurusanku itu kan bimbingan konseling kan. Nah itu di setelah kuliah atau bahkan di perkuliahan itu kan sudah ada namanya praktikum. Nah dari praktikum itu kita bisa kayak mengambil ilmunya kan. Praktiknya banyak, ada praktek kayak mengajar, terus praktek tes kayak tes psikologi gitu-gitu. Nah itu bisa dipakai buat nanti ke dunia kerja. Dan nanti setelah kuliah pun kita juga ada sertifikasi. Dua sertifikasi itu ada PPG dan PPK. PPG itu guru, kalau PPK itu konselor. Nah itu dari dua itu kita bisa tes juga, dan untuk kedepannya kita bisa melatih skill kita buat ke dunia kerja seperti itu. Kalau misalnya kita jadi guru ya, kita kan di kuliah udah ada pembekalan dengan praktikum mengajar, PPL seperti itu kan. Itu nanti kita bisa pakai kedepannya buat ke dunia kerja dengan sesuai bidang kita gitu. Dan kalau dari konselor kita juga udah ada pembekalan seperti tes psikologi atau konseling dengan teman sebaya atau dengan
orang random seperti itu. Nah itu kita bisa pakai ke dunia kerja kedepannya gitu. Ya tentu saja pasti iri sih, kayak bisa have fun bareng, bisa kumpul bareng, bisa nyanyi-nyanyi, nongkrong bareng gitu, pasti iri. Cuman ya hidup adalah pilihan, kita udah memilih untuk part time, ya udah nggak perlu ada yang disesali. Semua orang memiliki jalannya masing-masing. Irinya lebih ke ini sih, ke apa-apa sudah bisa sendiri. Ibaratnya kalau aku memposisikan diri itu, mereka teman-teman yang udah part time itu lebih mandiri daripada aku yang belum part time gitu. Itu dari sudut pandangku sendiri sih. Kalau ditanya soal kenyamanan, itu balik lagi sesuai momen. Nah ketika emang lagi hektik gitu, mental breakdown, ya emang itu nggak asik. Cuman di sisi lain, ketika kita bisa memanage antara kuliah dengan kerja gitu dengan baik, itu sangat-sangat membanggakan sih menurut aku. Kayak di kuliahku kan sekarang magang, nah itu di magang yo aku juga aktif, juga memberikan impresi yang lebih. Nah ketika di kerja juga lingkungan sekitar nyaman, karyawannya juga sama-sama saling support gitu, menurutku itu nyaman banget. Kalau misal ditanya kenyamanan, mungkin saya akan menjawab masih nyaman ya. Aku masih nyaman dengan keadaanku. Sekarang mungkin setidaknya masih bisa mengeksplor diri lebih jauh lagi dengan ya itu fokus kuliah, kita bisa dapat ilmu yang diberikan, terus juga fokus mencari kayak hobi-hobi gitu, masih selagi masih ada waktu buat nikmatin hobi ya dijalanin gitu, masih bisa ketemu sama teman-teman, masih bisa pergi-pergi tanpa adanya keterikatan waktu gitu, seperti itu. Jadi untuk sekarang masih nyaman-nyaman aja. Ya udah jelas sih poinnya, pasti langsung cari part time yang lain. Seperti yang udah aku jelasin di poin sebelumnya, itu kan ada relasi. Nah, terus muncul sebuah koneksi. Itu kebetulan karyawan di sana itu juga nawarin aku pekerjaan lain. Nah, itu bisa menjadi opsi ketika kemungkinan aku diberhentikan di tempat kerjaku sekarang. Kalau misalnya keadaan dan itu mengharuskan, ya mungkin mau nggak mau ya harus part time dengan segala. Mungkin aku kan belum ada pengalaman atau belum ada relasi, tapi bisa mungkin karena keadaan yang mendesak itu mungkin mau nggak mau tetap harus part time, dengan cara ya mungkin kita mencari teman-teman yang ada relasi atau kenalan di bagian lowongan pekerjaan. Misal ada yang membutuhkan part-timean gitu, mungkin aku bisa coba itu, seperti itu. Karena hidup adalah sebuah pilihan, ya di sisi aku sekarang yang udah kerja part time gitu, menurutku ketika aku mengcompare antara proporsi jam kuliah dengan jam gabut itu sangat-sangat berbanding terbalik. Jadi kuliahnya misal satu hari nih kan ada 24 jam, terus kuliahnya cuma 3 matkul gitu kan, paling mentok-mentok cuma 6 jam. Nah ketika 24 ini di-compare dengan 6 jam ini, mungkin tidurnya cuma 8 jam, itu kan masih banyak waktu luang banget. Nah itu kenapa nggak dimanfaatin untuk hal yang lebih baik? Nggak apa ya, kayak cuman sekedar main-main doang nggak jelas gitu ya. Menurutku harusnya bisa sih nyari-nyari kesempatan buat part time gitu. Nah kan tadi dijelaskan kalau kalau sehari itu kan ada 24 jam. Nah terus waktu misal kita katakanlah waktu luang kita habis 3 matkul, itu kan 3 matkul terus tidur 8 jam, anggap saja 6 jam 8 jam. Nah itu kan kita masih ada kurang lebih sekitar 10 jam buat waktu luang, waktu santai. Nah kalau misalnya sesuatu yang baik itu cuma dikaitkan dengan pekerjaan ya mungkin ya, nah itu terus kalau misalnya tugas kita itu nggak baik, nah itu apa nggak dikerjakan. Nah kalau misalnya dari aku itu kan mungkin 10 jam itu
kita bisa nugas selama 3 sampai 4 atau 5 jam lah, itu maksimal banget. Nah terus sisa 5 jamnya itu kan mungkin ya kita gabut waktu luang. Nah tapi kan kita juga satu sisi bisa istirahat lebih, atau mungkin kita juga bisa ngejalanin hobi kita, atau mungkin kita bisa mengeksplor sesuatu lah yang setidaknya kita ingin tahu atau gimana. Kalau tanggapan saya jujur malah respect sih, lebih ke bagus, karena orang yang sudah part time itu menurutku orang yang sudah bisa mandiri gitu, orang yang sudah bisa mengatur waktunya dengan baik. Karena jujur selama itu pandanganku terhadap orang part time itu seperti itu. Ya dari statement itu memang nggak dipungkiri ada benarnya juga sih. Soalnya karyawan di tempat kerjaku itu ada alasan mereka kerja itu salah satunya karena gabut itu. Gabut-gabut kayak gitu bermanfaat gak sih? Ya ketika lu gabut dengan dalih kerja gitu kan ya at least lu bisa ngasilin uang dari kegabutan lu itu. Kalau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya mungkin kita nggak bisa menyalahkan orang yang berpendapat, karena kan orang yang berpendapat itu kan ya bebas kan, dia mau mengomentari seperti apa. Nah tapi kan kita yang menjalani itu ya udah enjoy aja. Kalau misalnya kita nggak part time karena emang misalnya malas, itu kan juga boleh kan. Aku nggak mau part time karena malas, itu juga boleh. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang nggak mau part time itu. Kalau misalnya dari aku, kalau aku yang nggak part time karena emang aku juga nugas juga kebetulan kan aku juga masih menjalani kehidupanku dengan baik, maksudnya bukan yang gabut gitu, aku masih ada kegiatan. Nah gitu juga ya nggak masalah kalau misalnya orang-orang mau ngomong seperti itu, padahal kan dia nggak tahu kita itu seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyain pendapatnya yang orang lain seperti itu ya biarin aja, kita kan juga masih ada sesuatu yang dikerjakan gitu loh. Kalau misalnya kita luang, kita bisa istirahat. Kalau misalnya ada sesuatu yang dikerjakan, kita ada sesuatu yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau dari fisik ya, setelah menerka-nerka dari perkataan yang keluar muncul setiap segmen yang sebelumnya itu, kayaknya orangnya pertama warna kulitnya mesti putih. Terus yang kedua, rambutnya itu keriting, bener gak? No. Sifatnya ya pasti ambis kuliah sih, kayak dia udah meniti fokus banget sama bidangnya gitu, udah sesuai lah gitu. Terus yang selanjutnya pasti ini tongkrongannya asik, kayak dia itu memiliki banyak waktu buat main sama temen-temen gitu, lebih banyak. Mungkin lebih nggak tahu, tapi feelingku lebih tinggi dari aku. Terus sifatnya ya mungkin kalau dari sifat ya mungkin orang-orang tipe-tipe yang pekerja keras gitu kan. Soalnya kan dia part time, terus tadi dari kata-katanya part time terus diberhentikan nyari lagi. Nah itu dia kerja keras, terus juga pasti udah itu. Aduh. Ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu Mas. Saya semester berapa Mas? Aku masih semester 5 Mas. Sama nih. Oh sama. Tapi aku kan vokasi. Oh iya, kalau masih S1. Aku S1. Oh, ya seumuran, angkatan 20. Kelahiran berapa? Sama 2002 90 kan? Aku kelahiran berapa? Iya 2002. 2002. Oh, aku 2021. 2001 deh. Bukan lagi lahir. Namanya siapa Mas? Kevin. Aku Bagas. Assalamualaikum Bang.